Selamat pagi bagi kita semua. Oke, kita mau ngocak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Pak. semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, kita akan memasuki pembahasan kita soal perjalanan misi ketiga Paulus. Setelah kita membahas dua perjalanan misi sebelumnya yang disampaikan oleh rekan-rekan, sekarang kita tiba saatnya untuk membahas perjalanan misi yang ketiga. Kelompok telah berusaha menjelaskan kepada kita materi ini, dan kita telah mencoba diskusi tadi. Dalam diskusi itu saya sudah baca bagaimana pertanyaan dan jawaban kelompok atas pertanyaan kita. Namun pertanyaannya masih bersifat deskriptif dan informatif, sehingga belum ada pertanyaan yang bersifat mengembangkan materi ini. Mengembangkan maksud saya ialah apa yang disajikan oleh kelompok seharusnya kita bersama-sama mengembangkannya, ya, jadi tidak hanya bersifat informatoris, bertanya apakah hambatan dan tantangan, lalu mengapa dan sebagainya, ya, tetapi lebih kepada penambahan informasi yang berkaitan dengan perjalanan misi ketiga. Baik, walaupun itu tidak ada saya temukan tadi dalam diskusi kita, saya akan mencoba melihat dari sajian kelompok bagaimana sajian itu harus menjawab dua pertanyaan penting dari silabus kita yang seharusnya harus dijawab oleh kelompok. Yang pertama itu, apa isu dari perjalanan itu, isu utama, ya. Lalu yang kedua, surat-surat apakah yang ditulis oleh Paulus dalam perjalanan misi yang ketiga ini. Nah, kalau kita melihat tugas kelompok yang telah kita baca dan kita diskusikan tadi, maka akan kita lihat bagaimana kelompok mencoba memaparkannya. Saudara Indriani, Johannes, Agnes, Roynaldi, dan Elson Talarado Saragi. Catatan teknis saya coba berikan. Kalau misalnya menulis huruf besar itu harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, jangan di setiap kalimat ada huruf besar. Kemudian menjelaskan isi, bukan isi tapi isu, ya. Isu apa itu? Isu dari perjalanan Paulus yang ketiga. Nah, seharusnya yang saya harapkan dari makalah ini harus kelihatan ialah kronologi perjalanan Paulus dilengkapi dengan tentu peta. Kalau ada peta itu, maka kelompok akan menjelaskan kronologi. Tahu kronologi, ya, dari desa A ke kota A, B ke kota C, ke kota D itu. Itu yang dimaksud dengan misi, peta, kronologi. Itu yang harus ditampilkan oleh kelompok. Dari mana pertama Paulus berjalan? Harus dilengkapi dengan peta. Dengan peta itulah kita akan melihat perjalanan Paulus itu. Nah, misalnya Paulus mulai dari Antioquia ke Tarsus, ke Derbe, Iconium, itu ke daerah Galatia. Dari situ dia ke Efesus. Di sini dia sampai 3 bulan, ya. Dari Efesus dia pergi ke Neapolis dan Filipi. Dari Filipi dia akan kembali pergi ke Korintus. Dari Korintus dia kembali lagi nanti ke Filipi. Dari Filipi dia baru masuk kembali ke Troas.
ke Troas, ada ke Miletus, ke Kos, Rhodes, Patara, kemudian ke Tirus dan ke Yerusalem, ke Kaisarea, dan berakhir di Yerusalem dan nanti tentu kembali ke Antioquia. Ini perjalanan Paulus yang ketiga. Dijelaskan saja rangkaian perjalanan itu. Itu yang pertama yang harus dikerjakan oleh kelompok. Jelaskan mulai dari mana dia pergi kemana, terus apa yang dikerjakan di situ oleh si Paulus. Itu saja. Itu dulu. Itulah kronologi yang harus dijelaskan oleh kelompok. Jadi kalau sudah ada kronologi itu, maka kita membacanya dengan enak. Kemana Paulus dalam misi yang ketiga itu, itulah dijelaskan oleh kelompok nanti di bagian yang pertama, kronologinya. Lalu sambil dia berjalan, tentu kan ada isu-isu utama yang dibahas Paulus di setiap tempat. Di Efesus, di Filipi, di Korintus, apa isu-isu utama yang dikerjakan oleh Paulus. Nah, disebutkan nanti di sini. Apa isu utama di setiap tempat itu? Nah, kemudian yang bagian yang ketiga yang harus dikerjakan oleh kelompok ialah surat-surat apa yang ditulis Paulus dalam misi ketiga. Nah, katakanlah misalnya yang dia tulis itu 1 Korintus. Nah, yang dibahas nanti dalam 1 Korintus itu apa pokok-pokok pikiran Paulus dalam surat 1 Korintus itu? Apa yang menjadi pergumulan Paulus dalam surat 1 Korintus itu. Jadi tak usah lagi nanti menulis latar belakang, nggak usah lagi. Tapi inti pemikiran Paulus di setiap tulisan atau kitab yang dia tulis itu, 1 Korintus. Demikian juga nanti 2 Korintus. Nah, itu yang harus dikerjakan kelompok nanti. Kemudian dalam mengerjakan makalah itu harus membuat sumber penulisan. Misalnya, ketika kalian menulis misalnya ini, perjalanan ketiga ini bersifat pelayanan penggembalaan. Itu siapa yang menyebutnya? Apakah kalian yang menyebutnya? Tentu kan itu dari ahli. Sebutkan dari mana apa sumber kalian. Dan yang lain-lain nanti. Setiap kalimat yang bukan kalimat kalian, itu tentukan sumbernya dari mana. Supaya jangan nanti kalian menjadi dianggap plagiat. Itu yang harus kalian kerjakan. Kalau ketiga pokok ini sudah dijelaskan dengan baik, saya pikir makalah ini sudah bagus. Tapi kalian tidak runut ya, tidak sistematis cara berpikirnya. Misalnya begini, ini kan perjalanan Paulus yang Paulus dan surat-suratnya. Langsung ini yang kalian bahas. Padahal Paulus tidak langsung berjalan langsung menulis surat, kan enggak. Dia melakukan perjalanan misinya dari mana ke mana, gitu kan. Itu seharusnya. Ini kan misalnya di Efesus ini kan lalu kalian bahas lagi dampak Injil, dipenjarakan kembali. Ngapain itu dibahas? Lalu Paulus dan jemaat di Korintus. Nah, dari mana ke mana? Dari Efesus ke Korintus. Kemudian dari Korintus ke mana? Ini kan sudah kalian bahas ini. Berita baik di Korintus. Sifat surat kepada jemaat di Korintus, perselisihan. Menurut saya ini apa? Tidak itu yang diminta oleh makalah ini. Hak dan kewajiban. Kembali lagi seperti ini. Kalau mengambil ayat-ayat Alkitab jangan dikutip semua. Ini namanya nanti similarity ini atau plagiat juga nanti buat nanti seperti ini. Nah, ini belum seperti apa yang kita harapkan ya.
Nah, penulisan itu tak usah lagi ini bahas soal penulisan karena dulu kita sudah bahas ini di awal perkuliahan kita. Yang penting sekarang apa pokok pikiran Paulus di 2 Korintus. Misalnya dia menghadapi masalah-masalah ya. Ini pokok-pokok pikiran misalnya menghadapi masalah-masalah. Masalah apa yang dihadapi oleh Paulus? Nah, kemudian yang dihadapi Paulus juga ini kan soal kerasulannya, makna kerasulan Paulus. Bukan kalian buat judulnya apa artinya rasul, bukan. Tapi yang sedang dihadapi Paulus waktu itu ialah apologetika terhadap kerasulannya. Dia sedang menghadapi tuduhan bahwa dia tidak benar rasul. Lalu dia menjawab bahwa dia rasul. Ada apologetika, pembelaan diri. Nah, itu yang dihadapinya. Itu kan yang harus kalian tulis di situ. Nah, ini kan latar belakang surat Paulus ke jemaat di Korintus, enggak usah. Nah, itu yang saya lihat. Kemudian soal penulisan catatan kaki, ini saya temukan juga mulai dari awal ya. Kita lihat mana catatan kaki. Ini tampaknya kalian tidak punya catatan kaki seolah-olah dari kalian semua tulisan ini kan. Itu tidak bagus. Nah ini. Tidak boleh membuat PT BPK Gunung Mulia. PT-nya tak usah. Kemudian harus ada tahun sih, tahun berapa terbitnya? Tahun 1998, tahun 2000, itu harus ada tahun di sini. Kemudian ini Yogyakarta baru penerbit buku. Nama penerbitnya ini kan penerbit buku dan majalah. Apa nama penerbitnya? Kemudian tahun berapa? Ini enggak ada. Kemudian ini PT BPK Gunung Mulia, itu juga sama tadi. Nah ini tahun berapa? Ini kan Jakarta Gandum Mas tahun berapa tahun terbitnya? Jakarta BPK Gunung Mulia tahun berapa terbitnya? Nah ini ya, baru konsisten. Kalau nama penerbitnya huruf besar, yang lain juga huruf besar. Berarti BPK Gunung Mulia huruf besar. Tapi kalau kecil, huruf kecil di sini harus huruf kecil. Kan itu catatan teknis yang harus diperbaiki oleh kelompok. Nanti akan saya kirimkan ini supaya dibaca kelompok apa-apa saja yang harus diperbaiki oleh kelompok. Nah, kemudian hal lain yang akan saya tambahkan dalam materi ini, selain tadi isu utama, surat-surat apa dan sebagainya, nanti kelompok akan mengirimkan perbaikannya minggu depan dengan format perjalanan misioner Paulus ketiga, perbaikannya jangan lewat dari jam 18. Nah, hal lain yang mau saya sampaikan dalam perbaikan nanti oleh kelompok, selain kronologi tadi, apa isu-isu utama yang Paulus lakukan dalam misi yang ketiga ini? Dalam misi yang ketiga ini harus kita lihat bahwa Paulus banyak meluangkan waktu untuk menyampaikan hal-hal lain. Artinya hal-hal lain itu di luar yang biasanya. Seperti bagaimana dia membahas kelaparan, membahas orang yang tidak bekerja, lalu bagaimana Paulus menjelaskan bahwa kita harus menolong bangsa-bangsa lain dengan sukarela, menolong orang-orang seiman. Itu yang dia bahas dalam misi yang ketiga. Lalu dia juga menghabiskan banyak waktu untuk mengajar dan menjelaskan karya Yesus. Itu juga banyak dia kerjakan dalam misi yang ketiga ini. Kemudian dia juga menghabiskan waktu mengajar dan melatih jemaat-jemaat supaya bersatu dan kuat imannya kepada Yesus.
Itu dalam misi yang ketiga ini. Itu isu-isu yang dibangun oleh Paulus dalam perjalanan misi yang ketiga. Lalu hal-hal lain yang yang diajarkan Paulus dalam misi yang ketiga ini ialah manusia telah gagal menjadi benar dengan usaha mereka sendiri. Itu pengajaran-pengajaran Paulus dalam misi yang ketiga. Kemudian karena tidak ada manusia yang sempurna, maka tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian Kristus adalah pembebas dosa-dosa manusia, dan Kristus adalah pusat kemuliaan dari rencana penebusan Allah, dan yang terakhir Yesus Kristus adalah kepala jemaat. Nah, pemikiran-pemikiran ini lahir dari misi Paulus yang ketiga. Nah, nanti kelompok menyempurnakan sajiannya dengan materi-materi ini juga akan saya kirimkan nanti. Lalu carilah sumber-sumber yang berkaitan dengan itu, supaya materi kelompok nanti semakin bagus. Nah, sampai di sini dulu. Ada kira-kira pertanyaan, baik dari kelompok atau dari teman-teman? Silakan. Apakah sudah cukup jelas atau tidak mengerti sama sekali? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah mengerti? Kelompok sudah paham akan apa yang akan dikerjakan dalam revisinya? Apakah kelompok 3 masih bersama kita? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, kalau sudah mengerti, selama mengerjakan perbaikannya dikirimkan minggu depan, dan kelompok 2 juga harus mengirimkan perbaikannya hari ini, dan jangan lewat pukul 18.00 supaya jangan terjadi pengurangan nilai. Dan kemudian tetap menjaga kesehatan karena Medan masih terindikasi meningkatnya pandemi COVID ya, melalui berita kemarin. Jadi tetap jaga kesehatan, apalagi ada juga dosen kita yang terindikasi kena COVID, tetap didoakan supaya sehat, segera sehat. Dan mahasiswa juga tetap sehat ya, walaupun keluar rumah tetaplah pakai masker atau protokol kesehatan, sering cuci tangan dan sebagainya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akan segera tutup perkuliahan kita. Kita berjumpa minggu depan dengan materi Paulus tiba di Roma, dan kepada kelompok yang keempat nanti supaya melihat silabus apa yang akan dikerjakan di makalah itu, yaitu apa isu utama dalam perjalanan Paulus ke Roma dan apa yang menjadi pokok-pokok pikiran Paulus dalam surat Roma. Jadi apa yang menjadi pergumulan Paulus di surat Roma itu yang akan dikerjakan oleh kelompok 4 minggu depan, dan itu harus dikirim juga hari ini supaya bisa kita baca. Baiklah, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Kita menutup dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kami telah mengakhiri perkuliahan kami hari ini. Berkatilah kami, berkatilah kelompok yang akan merevisi, memperbaiki makalah mereka supaya nilai mereka boleh lebih baik. Berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada supaya sehat, panjang umur, terhindar dari COVID. Berkati pekerjaan mereka supaya dapat memuliakan kami dengan baik. Berkati Sivitas Akademika, ST Absen Medan, dan para dosen. Dan berkatilah bangsa negara kami, para pemimpin gereja-gereja, dan suku-suku terbaikan dan terjangkau. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Horas bagi kita semua. Yahobu, menjua-jua, hanjua-jua. Horas, Pak. Horas, Pak. Terima kasih, Pak. Horas, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Harus, Pak.